Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Ya, sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya, dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Rasulullah saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Ya biar jangan ngelantur. Iya, siapa kenal respon Sianipar? Nggak ada. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada, memang nggak ada. Iya. Memang nggak ada. Dokternya palsu, siapa mau kenal? Jaga mulutmu. Udah palsu, jelas. Nanti buktikan. Udah palsu. Baik, oke. Coba ditunjukkan itu transkrip nilai saya. Nanti biar diperiksa aja. Iya, ada Ini yang meriksa. transkrip Tanggal apa berapa ijazah? ya? Transkrip apa ijazah? Sertifikat belakangnya transkrip. Ini transkrip. Mana ada orang nggak bisa membedakan transkrip dengan ijazah? Transkrip ya transkrip, ijazah ya ijazah. Mana ijazahmu? Mana ijazahmu? Mana ijazahmu? Ini semua nilai ya. S, Itu nilai A, transkrip S gimana superb, sih? A excellent, B good, C Masa fair. dokter nggak bisa membedakan ijazah dan transkrip? Tapi yang paling sedih bagi saya, Mas. Ya, oke. Saya dokter Tifa itu bagaimana sih? Bagaimana bisa dokter Rismond Hasyiulan Sianipar, Magister itu berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu? Udah itu pengkhianatan besar itu. Udah itu fatal banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai debat antara Rismond Hasyiulan Sianipar dengan Roy Suryo. Padahal sebelumnya teman ya, Roy Suryo kemudian Rismond itu satu tim teman ya, membongkar dugaan jasa palsu milik Jokowi. Namun di tengah jalan teman ya, Rismond ini berbelok arah, banting setir yang dulu mengatakan ijazah Jokowi itu 11.000 triliun % palsu, sekarang bilang bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan kemarin sudah dipaparkan oleh Rismond mengenai watermark juga teman ya, dan itu ada kalimat Haj Adam. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi persoalan yang semakin rumit teman-teman ya, apalagi dalam debat ini Rismond dituding adalah punya ijazah palsu. Yang sebelumnya kita lihat teman ya, Rismond dengan tenang menantang Roy Suryo untuk debat dalam satu panggung, baik di podcast atau di stasiun televisi. Dengan kalimat yang meledak-ledak, Rismond menantang Roy Suryo. Tapi apa yang terjadi dalam debat tersebut? Rismond dibuat babak belur oleh Roy Suryo dengan kata-kata bahwa Rismond diduga punya ijazah palsu dari Yamaguchi Jepang. Dan itu kelihatannya Rismond santai-santai saja. Jadi tidak melawan dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa ijazahnya itu palsu. Bagaimana mungkin orang yang punya ijazah palsu ini membongkar ijazah dugaan palsu milik Jokowi? Bagaimana mungkin? Jadi palsu membongkar palsu itu hal yang aneh. Dan itu disampaikan oleh Roy Suryo. Tapi lagi-lagi teman, Rismond hanya senyum-senyum saja. Ini kan menjadi orang curiga teman dengan Rismond ini. Mestinya kalau orang punya ijazah asli dikatakan palsu, marah dia. Kemudian dia akan membuktikan terkait ijazahnya, paling tidak lapor ke polisi bahwa dia difitnah. Mestinya kan begitu. Dan kalau sudah berani melaporkan Rismond, maka itu adalah kartu mati teman bagi Rismond Hasyiulan Sianipar. Dan coba kita lihat Rismond ditanya mengenai ijazah dari Yamaguchi Jepang. Kita tonton video yang satu ini. Saya tanya Ya. Bung Rismond, ijazahnya ada di rumah, boleh? Ijazah Bang Rismond ada di rumah? Ada, tapi nggak perlu Roy Suryo tahu. Ya, oke. Saya garis bawahi, ada kali ya? Ada. Ketawa. Kenapa ketawa? Ya ketawa. Orang kok takut dengan ijazahnya gimana sih? Saya tanya Ya. Bung Rismond, ijazahnya ada di rumah, boleh? Ijazah Bang Rismond ada di rumah? Ada, tapi nggak perlu Roy Suryo tahu. Ya, oke. Saya garis bawahi, ada tadi ya? Ada. Ketawa. Kenapa ketawa? Ya ketawa. Orang kok takut dengan ijazahnya gimana sih? Tuh teman ya, orang kok takut sama ijazahnya. Jadi Rismond benar-benar dalam posisi terjepit kali ini teman ya. Karena mengenai ijazah ini penting, karena yang dibicarakan memang ijazah Jokowi sekarang merembet ke ijazah Rismond yang diduga palsu. Nah teman-teman, ini juga ada hal yang menarik ketika Rismond ini disebut omon atau doktor oleh Roy Suryo. Jadi pengacara itu marah memanggil Rismond dengan omon atau dengan doktor. Ini kan aneh teman. Padahal Rismond itu katanya doktor dari Yamaguchi Jepang, tapi ketika disebut namanya doktor, ini pengacara marah.
Nah teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Nama yang benar siapa? Dr. Rismond. Mas Roy. Pakai dokter nggak? Dengar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter nggak? Dengar dulu. Jangan marahin saya. Saya jarang loh. Loh, lah iya, jangan marahin saya. Bukan gini. Saya nggak mau. Pakai dokter tidak. Kalau saya oke, saya sebut lengkap. Ini Mas Roy. Dokter Eng. Gini, ntar Bang Jahmada sampaikan aja, nggak usah Iya. nyapa ke. Namanya siapa? Silakan aja. Nama lengkapnya siapa? Dengar dulu. Nama lengkapnya siapa? Nanti saya berikan ini- kesempatan biar Bang Jahmada. Dengar dulu. baik-baik. Ya. Buka semua. Selama ini Rismond ini selalu manggilnya Mas Roy. Ke saya aja Pak, jangan ke Mas Roy. Ke saya pun Mas Roy. Saya pun manggilnya Mas Roy. Pakai emas. Tidak pernah ada istilah lain. Tiba-tiba dibalas oman mayat yang zombie lah segala macam. Oke. Ketiga. Nanti dikonfirmasi sama kuasa hukumnya, nggak apa-apa. Mas Roy dan Dokter Tifa menunjukkan beberapa kali KTP-nya Rismond di muka umum. Ya. Ada undang-undangnya. Tahu saya yang buat undang-undang? Undang-undang apa? Kok Undang-undang pelindungan data pribadi. Oh ya oke. Ya udah. Boleh nggak? Nomor 27 tahun 2004. Boleh nggak? 2024. Yang Boleh nggak? Mana yang tidak boleh? Karena sudah Gimana? ditutup. Sebutan aja nggak apa-apa. Karena sudah ditutup NIK-nya. Oke, tunjukkan lagi aja. Saya yang buat undang-undangnya gimana? Jika boleh silakan aja. Lah ya, ya udah. Tidak boleh silakan aja. Ya, memang. Saya hanya ingatkan bahwa ada undang-undang loh. Tidak boleh sembarangan itu data spesifik orang. Iya, saya tahu makanya saya pixelize ini. Oke. Iya kan? Udah, jawab kan? Saya hanya menyampaikan baik-baik saja. Iya. Kalau menantang terus monggo aja. Iya. Hukum ya tetap berjalan. Ya silakan. Semua kita dinilai oleh Nanti saya jawab, Mas penegak Aiman. hukum. Saya kira untuk sementara gitu, Mas Aiman 3 poin itu saya serahkan kembali ke Bang Aiman. Ya, dikit aja, saya jawab dikit ya. Kenapa saya tak? Oke, kalau minta mau dipanggil namanya, saya akan panggil dengan lengkap sesuai KTP. Dr. Rismond Hasiulan, sarjana STM Eng. Betul itu namanya. Enggak cukup selama di Pak Rismond Bang Rismond. Enggak, saya ingin menghormati orang. Kalau memang lulus ya saya hormati. Cukup Bang Rismond. Kita sampai sekarang di titik ini loh. Cuman kan Sudah bilang Mas masalahnya. Roy loh. Oke. Aku juga Mas Cuman Roy. masalahnya begini. Ya, saya punya tayangan juga. Berani nggak ditayangin nih? Ijazah ini Rismond nih. Tak sama dengan ijazah alumni Yamaguchi. Sudah diteliti ini oleh Taufik Bilfakih, kemudian Joshua Sinambela. Ada tuh tayangannya. Silahkan. Ciri-ciri fisiknya sudah ada juga. Ya. Saya ngikutin ini penelitian kawan. Ya udah, saya ikutin aja. Kalau memang ini salah, Kita buka di sini nanti. Menurut Ya. Mas Roy apa yang kemudian janggal? Silakan aja. jelas security paper. Ya kalau asli Jepang itu watermarknya serat. Oke. Manipulasi yang disampaikan. Ada itu ini kertas- ada Oke. ada tayangannya. Silakan dikeluarkan ya, Ada. Mbak. Nanti. Dan yang paling Bang konyol lagi Rismond Pak juga. Jamada. Karena gini, bentar. Ini beberapa kali bukan hanya di Ya. Rakyat Bersuara, tapi juga di program yang lain, TV yang lain juga kemudian menjadikan sebuah perdebatan. Apakah Bang Rismond betul-betul doktor dari Yamaguchi asli atau Satu tidak? aja yang paling konyol. Kita buktikan itu nanti. Satu aja yang setelah paling itu baru konyol. ijazah. Ya, katanya ijazahnya terbitan sampai Yamaguchi ya. Per 16 Mei 2006, Presiden Yamaguchi itu sudah berubah jadi Marimoto Takuya. Sementara yang tertulis dalam ijazahnya Dr. Eng Rismond Hasiulan Sianipar itu adalah orang yang lain. Di situ masih terus Hiroshi Kato. Hiroshi Kato sudah pensiun, masih ditulis di ijazahnya. Gimana bisa ini seperti sama Pensiun, dengan bentar, ijazah? ini lulus 2006 ya? Iya, di situ Sementara pensiunnya itu sudah jelas ada. Yamaguchi sudah hanya sampai Mei 2006. Oke. Ini lebih dari Mei 2006. tahun berapa ini? Ini 2006 tapi Oktober atau apa? Oktober. Situ. Ya. Jadi presiden lewat. Yamaguchi University namanya Hiroshi Kato. Tadinya. Sampai 15 Mei Mei, 2006. ya, per 16 sudah ganti jadi Morimoto Takuya. Oke, tapi yang menandatangani di ijazahnya Bang Rismond Katanya masih Hiroshi Kato. itu Oktober 2006. Ya, Oke, nanti kita buktikan. Nanti silakan bukti. Ini adalah perbedaannya. Mana ijazah asli Jepang, mana yang manipulasi. Dan semua itu sekali lagi, ini ada pada buku. Pertama, security paper, Security paper. kertas umum, Ya, kemudian ada stempel stempel basah, basah. simbol. Di sana hanya hasil scan. Di sini terdaftar dari rapi, tidak ada ijazah. Tapi yang paling sedih bagi saya, Mas. Ya, oke. Saya Dokter Tifa itu bagaimana sih? Bagaimana bisa Dr. Eng Rismond Hasiulan Sianipar, Magister Eng itu berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu? Udah itu pengkhianatan besar itu. Udah itu fatal banget. Orang yang sudah benar-benar tidak jujur pada dirinya, ya itu akan kemudian cacat. Dia sudah nggak punya integritas. Ngapain lagi orang itu? Bahkan patennya juga ditolak. Ini ada paten yang ditolak.
Paten apa ini? Ini paten yang katanya tahu nggak lulus itu pakai paten. Ini patennya ditolak. Kelulusan pakai paten karena ada produk yang Iya, diteliti. ternyata patennya itu sudah didaftarkan lama dan itu tertolak. Ini bisa dicek. Saya juga itu ada Bentuknya apa paten itu? publication. Ini ada paten application tahun 2006. Oke. Tahun 2006 pending sampai dengan sekarang. Nggak ada lagi. Dan di sini ada surat, ini email saya buka. Bang Bil Fakih, saya bacakan emailnya. Ya, tuh sebelah kiri nih. Dari orang namanya Temoni Sumori. Orang dari Yamaguchi, universitas yang asli. Dia menjawab bahwa regarding for the model test, apakah ini sudah dapat Yamaguchi izin? has not issued. Apakah sudah dapat izin Nggak usah. dari Taufik Bil Fakih? Karena saya terlibat di sana. Sudah. Ya, Anda ini tidak mempunyai izin untuk itu. menjelaskan. Kalau menjelaskan seperti itu, Mencari itu nggak bisa. juga error. Nggak bisa. Kalau memang ada konsekuensi hukum nanti silakan saja. Tapi Nanti bisa kita nyala. bicara soal ini. Tapi saya tanya, Ini datanya data sendiri. Iya loh, datanya udah ada, datanya Bil Fakih di buku ini loh. Baca aja bukunya, judulnya maling teriak maling ini loh. Masa kurang jelas dari tadi, judul bukunya jelas banget nih. Mana tadi? Maling teriak maling tadi. Itu datanya asli. Tanyakan penulis ya, ini. ini apa buku? Ini. Maling teriak maling. Roy Suryo, saya tunjukkan yang asli. Tuh, jelas Nanti banget. saya dikasih kesempatan. Oke. Itu teman ya, yang dibongkar oleh Roy Suryo mengenai ijazah dari Rizmon Haseulan Sianipar. Jadi semakin terkuak, semakin terbuka siapa Rizmon yang sebenarnya. Apakah dia memang berhak mendapatkan gelar doktor, sampai-sampai pengacaranya itu marah teman kalau disebut dengan doktor. Disebut omon-omon juga marah itu pengacaranya teman. Jadi ini menimbulkan keanehan. Maka yang perlu lagi adalah bagaimana hal ini bisa dibongkar oleh Polda Metro Jaya, karena memang persoalan ini sudah dilaporkan ke Polda. Dan sampai hari ini saya melihatnya belum ada progres yang bagus ya dari kasusnya dugaan jasa palsu dari Rizmon Haseulan Sianipar ini. Harapan kita mudah-mudahan Polda segera membongkar apakah benar Rizmon itu punya ijazah asli atau bukan. Karena memang ini mencurigakan, apalagi sudah dibongkar sedemikian rupa oleh Roy Suryo di publik teman, di televisi. Dan rakyat Indonesia tentu saja melihat masalah ini. Jadi untuk memastikan bahwa itu palsu atau tidak palsu memang diproses lewat hukum dan sampai ke pengadilan biar jelas. Termasuk juga ijazah mantan Presiden Jokowi. Itu mesti dibongkar di pengadilan. Karena kalau hanya seperti ini maka hanya menjadi isu aja. Menjadi berita yang tidak ada ujung pangkalnya. Apalagi Jokowi tetap bersikukuh mengatakan bahwa siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahasa Jokowi tetap seperti itu. Padahal dia seorang presiden yang dibiayai oleh negara. Bahkan ketika beliau pulang ke Solo setelah menjadi presiden teman, pulang Solo itu diantar oleh beberapa pesawat terbang teman, dan itu nilainya juga miliaran rupiah. Nah, itu adalah uang dari rakyat, uang dari APBN. Nah, ketika rakyat minta pertanggungjawaban dari Jokowi, apakah ijazah itu asli atau palsu? Sampai hari ini Jokowi tidak menunjukkan. Padahal untuk menunjukkan jasanya itu tidak perlu biaya miliaran rupiah. Ditunjukkan, apa ada biayanya? Tidak ada. Nah, tapi kalau Jokowi selama ini digaji oleh negara, itu ada biaya yang dikeluarkan dari negara untuk Jokowi. Dan sekarang rakyat minta Jokowi menunjukkan jasanya, Jokowi pun tidak mau menunjukkan jasanya. Sampai hari ini. Kalaupun ditunjukkan, itu sifatnya terbatas seperti yang kemarin ditunjukkan ke wartawan. Wartawan tidak boleh memfoto, tidak boleh memegang, hanya melihat teman dari jarak yang ini tidak ideal juga. Jadi terbatas. Jadi tidak ditunjukkan ke publik, ke masyarakat, biar masyarakat itu percaya bahwa Jokowi punya ijazah. Karena rakyat ingin teman, pemimpinnya itu jujur, pemimpinnya itu bersih, diantaranya adalah proses pendidikannya itu sah atau tidak. Maka dari itu tidak salah juga teman ketika rakyat ingin supaya Jokowi menunjukkan ijazahnya. Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.